Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan saya yang terutama dan paling utama kepada Bapak Wahyu Isnanda Nasution STT MP, sebagai dosen pengampung di mata kuliah Kepemimpinan Agribisnis. Di sini saya ingin melakukan tugas pemaparan materi dengan judul pertemuan yang ketiga mengenai kepemimpinan efektif mengalih lebih dalam kekuasaan karakterial dan karakter pemimpin. Oleh karena itu, esensi pasal 1 ini, esensi kepemimpinan itu dalam organisasi modern perlu yang namanya poin 1, kepemimpinan sebagai fungsi kritis. Di saat era globalisasi dan perubahan yang cepat, kepemimpinan efektif menjadi semakin penting bagi keberhasilan suatu organisasi atau sesuatu yang dipimpin, tidak hanya untuk berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga sebagai visioner atau motivator atau agen perubahan. Nah, selanjutnya adalah ada poin kedua itu. Poin kedua itu di mana kemampuan pemimpin sebagai manajer lebih dari sekedar mengelola. Maknanya di sini itu lebih dari sekedar mengelola, tidak hanya segitu-gitu aja. Contohnya itu seperti menentukan arah atau tujuan organisasi, yang terdapat poin seperti visi strategis. Pemimpin harus mampu merumuskan suatu visi yang tidak hanya ambisius tetapi juga realistis dan selaras dengan nilai-nilai organisasi. Adapun selanjutnya, komunikasi visi. Jujur saya di sini saya sendiri mengakui bahwa komunikasi saya kurang efektif atau efisien untuk menjadi seorang pemimpin di ke depan masa. Namun pentingnya untuk berkomunikasi visi ini secara efektif kepada seluruh anggota organisasi agar mereka itu dapat memahami apa yang kita paparkan, apa yang kita kontribusikan kepada mereka untuk lebih mengerti cara pemaparan yang kita jalankan. Adapun poin yang ketiga di sini saya ingin menyampaikan bahwa mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Di sini terdapat salah satu adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen, pengukuran, penilaian, dan pengawasan bukan hanya tentang kontrol, tetapi juga tentang memberikan umpan balik konstruktif dan mendorong pembaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan adaptif. Ini juga perlu diperhatikan karena kebijakan adaptif ini harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan atau eksternal. Nah, selanjutnya poin pengolahan dan manfaat potensi sumber daya. Kita harus memaparkan bahwa pengembangan SDM, investasi dalam pelatihan, dan mengembangkan karyawan untuk meningkatkan potensi mereka, kompensasi atau potensi mereka, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada alokasi sumber daya, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Itulah kita harus mengontrol semua manfaat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya manfaat otak kanan dan otak kiri. Keseimbangan berpikir. Kita sebagai pemimpin perlu yang namanya keseimbangan dalam berpikir, yaitu mengintegrasikan pemikiran kreatif dan inovatif otak kanan dengan analisis rasional atau logis otak kiri untuk mengambilkan keputusan yang lebih baik agar tidak terjadinya kecenderungan pada suatu monitor ataupun permasalahan yang akan datang di kemudian hari. Selanjutnya ada analogis dalam kepemimpinan. Analogis dalam kepemimpinan itu adalah menggunakan analog untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dan mengimpresi pikiran baru. Nah, contohnya itu seperti kita itu bermasalah belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kita memikirkan suatu konsep baru untuk menangani hal tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke poin ketiga, kekuasaan dan wewenang, dinamika, pengaruh dan dalam organisasi. Nah, di sini ada poin titik 1 yaitu hubungan erat. Kekuasaan, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain baik melalui otoritas formal maupun pengaruh informal. Yang poin kedua itu ada wewenang, hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada unsur wewenang. Yang di sini poin 1.1 yaitu posisi wewenang terkait era dan
hierarki organisasi, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tertentu. Ya, selanjutnya ada penerimaan. Wewenang harus efektif jika diterima dan diakui oleh bawahan. Jangan sampai pula nanti nggak diakui oleh bawahan, ya kan? Cemana pula jadinya itu. Nah, vertikal. Wewenang mengalir dari atas ke bawah, menciptakan struktur komando yang jelas. Kita sebagai pemimpin, jika tidak menciptakan struktur dan komando yang jelas, kita itu bakalan dianukan. Contoh lah di dunia kerja, ya kan? Semisalnya kita itu kurang dalam menjalankan sesuatu itu, pasti kita sering diomongin, sering dikaparin, sering disudutkan juga, ya kan? Begitulah kira-kiranya. Nah, lanjutlah kita sekarang ke poin 4, yaitu basis kekuasaan. Basis kekuasaan pengaruh pemimpin. Nah, atau disebut juga dengan kekuasaan antar pribadi, legitimasi. Nah, itu namanya. Berdasarkan posisi formal dalam organisasi yang memberikan hak kepada pemimpin untuk memberikan perintah dan mengharapkan kepatuhan. Seperti batasan budaya. Batas-batasan budaya, kekuasaan, legitimasi sangat tergantung pada budaya. Kebiasaannya dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi berdasarkan kemampuan untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada bawahan atau kinerja yang baik. Nah, selanjutnya itu poinnya modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku. Penggunaan imbalan sebagai teknik untuk memotivasi dan mengubah perilaku bawahan. Contohnya gini, ya kan. Misalnya dalam dunia kerja ada sesuatu yang ingin kita gapai. Contohnya gini. Seorang pemimpin itu mensyaratkan bahwa yang paling konstruktif, yang paling kerja keras, dan yang paling rajin dan berperilaku baik dan sebagainya, datang cepat dan ini dapat yang namanya hadiah. Itu berupa misalnya bisa uang, mobil-mobilan atau kendaraan sebagai bonus untuk karyawan. Itu dapat memotivasi sebagai karyawan untuk lebih giat dalam bekerja di kemudian hari. Nah, yang poin sekarang selanjutnya adalah paksaan. Berdasarkan kemampuan untuk memberikan hukuman atau saksi kepada bawahan atas pelanggaran atau kinerja yang buruk. Adapun kita seorang pemimpin itu seharusnya misalnya karyawan kita melakukan kesalahan, hendaklah kita menghakiminya dengan kemampuannya. Jangan sampai berlebihan ataupun di bidangnya. Contohnya gini, saya sendiri biasanya kerja di bagian bangunan. Jika saya salah dalam memotong batu bata ataupun dengan garis yang miring, maka bata tersebut perlu saya kerja ulangi. Yang itu dapat efek kepada batu batanya kepakai ulang, yang lama udah nggak bisa kepake, ya kan. Nah, di situ perlu kita tahu kita harus kerja lebih, yang namanya lembur. Selanjutnya dampak sampingan. Hukuman dapat menimbulkan dampak negatif seperti perasaan dendam atau penurunan moral. Nah, sebagai karyawan, semisalnya kita itu dampak sampingan menimbulkan dampak negatif seperti perasaan dan dendam ataupun penurunan moral. Kita sebagai karyawan banyak yang kayak gitu. Udah jujur-jujur aja kan. Kita bahas pada studi kasus saya sendiri lah. Jangan kita contohkan orang lain, ya kan. Pernah seketika saya itu kerja masa merantau di daerah Riau. Di waktu itu saya mengerjakan salah satu kesalahan. Ya, seperti kopi dulu. Seperti kurang objektif dalam bekerja. Saya dimarahin. Dengan keegoan saya sebagai pemuda baru gitu, darah baru, ya kan. Saya lumayan cepat marah di situ. Seolah-olah ingin mukul dia. Itulah sebabnya. Adapun kayak mana solusi kita sebagai pemimpin, ya kan. Nah, caranya itu perlulah kita saat memarahi karyawan itu dengan tenang,
gak kemarahi, lebih ke menasehati. Mungkin karyawan-karyawan yang kita teman-teman kita dan sebagainya itu akan lebih nyaman. Selanjutnya ahli. Berdasarkan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman khusus yang dimiliki oleh orang pemimpin. Itu keahlian butuh sekali bagi seorang pemimpin, di mana dapat menguasai anggotanya dan sebagainya, ya kan. Nah, keahlian teknis administratif atau keahlian lain yang relevan dan dengan pekerjaan. Selanjutnya juga ada penuntutan. Berdasarkan karisma, kepribadian atau perilaku yang mengintervensi atau memotivasi bawahan. Selanjutnya kekuatan pengaruh, derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Selanjutnya juga ada kekuasaan struktural dan situasional. Di sini dalam kekuasaan struktur dan situasional ada yang namanya struktur organisasi. Nah, struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang formal dengan memberikan tugas dan tanggung jawab tertentu kepada individu atau kelompok. Selanjutnya dalam kekuasaan struktural ada juga yang namanya kekuasaan informal. Kekuasaan informal yang timbul dari hubungan sosial, jaringan komunikasi, atau keahlian yang diakui secara formal. Nah, selanjutnya juga ada kekuasaan pengambilan keputusan. Dalam kekuasaan pengambilan keputusan ini ada dua pengaruh, yaitu pengaruh dalam proses, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi agenda karakterial dan hasil keputusan. Nah, selanjutnya ada alternatif yang dipilih. Mempengaruhi alternatif apa yang dipertimbangkan dan dipilih dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya poin baru nih. Kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi itu ada 2 poin, yaitu akses dan kontrol. Memiliki akses dan pengendalian informasi yang relevan dan penting bagi organisasi. Yang selanjutnya ada akuntan. Nah, yang kedua, contoh akuntan yang memiliki kekuasaan karena mengendalikan informasi keuangan yang penting. Nah, poin 5. Sekarang kita masuk ke poin 5. Kepemimpinan yang efektif menyesuaikan gaya dan situasi. Ini penting untuk kita amati, ya kan. Poin 1.1 di poin kelima ini mengatur orang. Nah, mengatur orang ini terdapat 2 poin khusus, yaitu perbedaan individu dan kemauan dan kemampuan. Perbedaan individu itu memahami bahwa setiap bawahan memiliki perbedaan dalam pendapat, pengalaman, kematangan, kemauan, dan kemampuan. Tentu, kemampuan manusia kan beda-beda. Kemampuan dia sama ini, dia unggul ini, aku unggul ini, ya kan. Semua itu beda-beda. Nah, yang ke poin 2 ini yaitu kemauan dan kemampuan. Nah, itu mengidentifikasi tingkat kemampuan dan kemampuan bawahan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan. Contohnya gini, semisalnya kemampuan saya itu ahli di bagian bangunan dan ngikat batu bata, sedangkan teman saya ahli di bagian controlling. Nah, udah beda antara konsepnya itu. Kalau mereka ditukar, makanya kerjanya nggak akan efektif. Makanya perlu yang namanya disesuaikan dengan gaya apa yang dianukan karyawan, sesuai. Selanjutnya, poin penting, tingkat kematangan bawahan. Nah, tingkat kematangan bawahan ini punya beberapa poin penting, ada 4. Nah, yang pertama itu tidak mau dan tidak mampu. Nah, tidak mau dan tidak mampu membutuhkan pengarahan dan wawasan yang ketat. Kita sebagai pemimpin harusnya kayak gitu. Yang kedua, mau tapi tidak mampu. Nah, yang ini karakternya itu mau-mau aja sebetulnya, tapi dia belum mampu, tapi harus paksa dia biar mampu, ya kan. Membutuhkan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, kita sebagai pemimpin perlu membimbing dia, kasih dia kayak gini caranya dan sebagai bimbinglah dia untuk agar bisa di bagian tersebut, karena setiap tekad yang mau pasti berhasil karena dia mau.
Nah, yang ketiga ini tidak mau tetapi mampu. Nah, ini orang males biasanya. Orang males mau tapi tidak mampu. Kayak mana? Tidak mau tapi mampu. Ini orang males biasanya. Kalau dapat duit dia untuk hari-hari itu aja membutuhkan motivasi dan dorongan untuk mengatasi regenerasi mereka. Contohnya gini, kita perlu mengasih beberapa saran khusus. Ya secara ke arah pribadi lah. Kayak gini motivator tertentu. Kau hidupnya bukan duit hari ini aja ya kan dan sebagainya lah. Agak panjang kalau dijelaskannya itu. Nah, adu nasib nanti jatuhnya kan. Nah, yang keempat, mau. Tap, mau dan mampu. Ini yang keren. Mau dan mampu. Membutuhkan delegasi dan otonomi untuk mengembangkan potensi mereka. Ini dia udah mau dan mampu dia. Tetapi dalam kemampuan itu pasti ada kekurangannya. Gimana kita seorang pemimpin untuk mengembangkan apa yang dia udah mampu tersebut? Nah, selanjutnya kita bahas poin baru, yaitu gaya kepemimpinan situasional. Gimana sih gaya situasional itu ada dua. Yang pertama, fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kebutuhan bawahan. Contohnya gini, kalau saya itu nyamannya itu orangnya seorang pemimpin membuka beberapa pembicaraan dengan secara langsung, karena saya itu mempunyai kekurangan seperti kurang sosialisasi. Bukan kurang, tapi seandainya orang itu kenal saya, bahkan akan lebih jauh berbeda. Nah, begitulah sekira-kiranya. Kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi, dengan kebutuhan. Misalnya kayak gini, kita hidup itu di desa, maka haruslah menyesuaikan lah. Setidaknya udah paham lah ya. Tidak ada gaya terbaik. Tidak ada gaya terbaik. Tidak ada. Selanjutnya poinnya tidak ada gaya terbaik. Ini saya pun agak bingung. Tidak ada gaya kepemimpinan tunggal untuk efektif dalam suatu situasi. Maksudnya gini mungkin kan. Dalam situasi itu, misalnya kita bawa gaya kepemimpinan kita dengan tidak menyesuaikan. Misalnya kita dapat kerja nih, job di suatu daerah dengan adat-adat misalnya Aceh lah misalnya kan, dengan beberapa adat dan yang memang udah jadi turun-menurun yang harus kita terapkan, dan kita harus langsung sebagai pemimpin yang ini harus mengikuti prioritas-prioritas tersebut ya kan. Oke, kita masuk poin ke-6. Ini poin penting, kriteria seorang pemimpin atau potensi kepemimpinan yang kuat, yaitu menerima tanggung jawab. Gimana sih? Menerima tanggung jawab itu ada 2 poin. Yang pertama itu akuntabilitas. Yang kedua, mengintegrasi tekanan. Yang pertama ini, akuntabilitas, bersedia bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri serta tindakan bawahan mereka. Bertanggung jawab. Yang kedua, mengatasi tekanan. Mampu mengatasi tekanan dari berbagai sumber termasuk kelompok informal dalam organisasi. Ya, poin baru apa nih? Perspektif, yaitu memahami lingkungan. Poin 1, ini perspektif ini ada 3 poin, yaitu satunya memahami lingkungan, memahami bawahan, prinsip introspeksi, yaitu sejenis mengetahui tujuan organisasi dan bagaimana mencapainya, mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dibutuhkan bawahannya, menilai kekuatan, kelemahan dan tujuan pribadi yang selaras dengan tujuan organisasi, ya gitu-gitulah. Selanjutnya itu bersikap objektif, yaitu ada 2 poin seperti netralitas dan kepekaan terhadap fakta. Nah, netralitas itu seperti mampu melihat situasi tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias pribadi lah. Semisalnya bapak sendiri ya kan, sebagai dendam lah sama saya nih. Tak boleh itu.
memasukkan, eee, masalah pribadi dalam suatu kinerja yang harus kita anukan, ya kan. Memperhatikan fakta dan informasi relevan. Oh, di atas soalnya. Menilai kekuatan, kelemahan, dan tujuan pribadi untuk selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, poin baru, bersikap objektif. Netralitas, mampu melihat situasi tanpa dipenuhi oleh emosi dan ini tadi ya. Selanjutnya poinnya adalah menentukan prioritas. Manajemen waktu dan pemecahan masalah. Manajemen waktu mampu mengelola waktu dan sumber daya secara efektif untuk mengatasi masalah yang mendesak dan penting. Selanjutnya juga ada pemecahan masalah. Mengidentifikasi masalah yang paling penting dan mendesak untuk dipecahkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kemampuan berkomunikasi. Ini yang paling penting bagi saya, kan. Saya itu jujur saja, kekurangan dalam kehidupan saya itu yang paling beratnya itu adalah komunikasi yang efektif. Saya cenderung kurang berkomunikasi dengan orang-orang baru, orang-orang yang harus saya hormati, orang-orang yang lebih tua sama saya. Contohnya saya di pesantren dulu, dapat disimpulkan bahwa saya itu bisa menganut ilmu untuk diri sendiri tapi tak bisa mengajarkan untuk orang lain. Nah, ini seperti kasus ini kan, kemampuan berkomunikasi. Komunikasi efektif itu kalau di sini terteranya mampu menyampaikan informasi, instruksi, dan umpan balik dengan jelas dan efektif. Tapi saya yakin untuk diri saya sendiri nanti, jika suatu saat saya punya karyawan, pasti saya mampu akan hal tersebut. Karena kenapa? Karakter saya itu, saya cenderung susah berkomunikasi atau terang-terangan dengan orang yang saya hormati atau lebih tua dari saya, ataupun selaras di kerumunan yang banyak. Nah, selanjutnya itu mendengarkan aktif. Mampu mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Nah, itu terbilang saya mampu karena saya suka mendengar nasihat dari orang lain juga dan sebagainya lah. Nah, yang ketujuh nih, ya, poin penting ketujuh nih, perilaku pemimpin, tindakan nyata dalam kepemimpinan. Poin penting yaitu fokus pada tindakan. Fokus pada tindakan ini ada empat poin. Yang pertama itu ada delegasi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan motivasi. Nah, delegasi ini tugas dan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan. Mengambil keputusan yang tepat, waktu, dan efektif berdasarkan informasi yang relevan. Nah, selanjutnya komunikasi. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan bawahan untuk membangun kepercayaan dan transparansi, ya, gitulah. Transparan lah. Nah, tapi jujur aja ya, di mana-mana kalau memang udah transparan antara pemimpin dan karyawan, perusahaan dan sebagainya, itu rata-ratanya pasti berhasil. Karena tingkat minim korupsi itu tuh jarang terjadi. Yang ini selanjutnya yaitu adalah motivasi. Motivasi bawahan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memberikan pengakuan, penghargaan, dan dukungan. Poin baru, perilaku dapat dipelajari. Perilaku dapat dipelajari poinnya. Ada 2 poin. Pelatihan kepemimpinan dan mentoring. Pelatihan kepemimpinan mengikuti program pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Seperti saya ini lah, lagi belajar saya ini kan, belajar sambil memaparkan. Aneh kali kan kalau kurang paham. Gak apa-apa lah kan. Selanjutnya mentoring, belajar dari pemimpin yang berpengalaman dan sukses. Itu dia, tanya lah sama pemimpin yang udah lama, yang udah terlihat dia efektif, efisien, bagus untuk dicontoh, ya. Nah, poin penting yang ke-8 yaitu karakter pemimpin ideal, nilai-nilai yang mendasari kepemimpinan, yaitu nilai-nilai yang apa tadi? Karakter pemimpin ideal, nilai-nilai yang mendasari kepemimpinan, yaitu banyak poinnya ini. Wis, lumayan lah, 2, 4, 6, 8 ya. 7. Yang pertama itu ada cerdas. Cerdas dalam apa sih? Ya kan?
cerdas, memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang tinggi. Eee, yang selanjutnya itu, juga berinisiatif, mampu mengambil tindakan tanpa menunggu perintah, itu pemimpin yang baik. Selanjutnya butuh kita pemimpin yang bertanggung jawab, bersedia bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Nah, dapat dipercaya. Selanjutnya yang kita perlu dari pemimpin itu adalah dapat dipercaya, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Adakah pemimpin yang jujur sekarang itu? Tak tahu. Nah, selanjutnya jujur, berbicara kebenaran dan bertindak dengan etika. Selanjutnya rela berkorban. Anda sebagai pemimpin rela akan berkorban. Bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Maksudnya gini, semisalnya nih ada yang lebih penting dari kerja pribadi lah. Misalnya masalah pribadi kita putuslah sama pacar ya. Itu tak bagus untuk dijalankan. Makanya harus penting yang namanya yang tadi lah. Jangan sampai masalah pribadi itu mengalihkan kita dari urusan kepentingan organisasi ya. Selanjutnya yaitu adalah dicintai dan mencintai kelompoknya. Itu adalah kunci kesuksesan yang sangat besar dari semua yang udah kita paparkan. Membangun hubungan yang kuat dan positif dengan bawahan. Nah, poin penting yang kesembilan yaitu ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Kayak mana sih ciri-ciri pemimpin itu yang tidak ideal dan tak patut dicontoh ya, ataupun yang perlu kita hindari. Yang pertama itu ada beberapa poin, ada beberapa jumlah ya kan. Tak sebutkan hanya memerintah. Kayak mana nih pemimpin ini hanya memerintah, tidak mendasarkan pendapat atau masukan bawahan. Nah, kan kita nih tak contohkan kan. Misalnya Anda dan saya, kok aku perintah cuma, woi, kau ambil dulu itu. Nah, apa ini? Bukan tugaskunya itu. Suka memerintah tanpa tahu situasi. Nah, itu tak bagus. Nah, selanjutnya jarang berdiskusi ya. Itu saya banget kayaknya kan. Makanya saya itu tidak memiliki yang namanya bakat sebagai pemimpin. Tapi pada dasarnya saya harus memimpin karena di suatu hari nanti saya setidak-setidaknya lah akan memimpin keluarga saya sendiri ya kan. Nah, di mana di sini disebutkan bahwa pemimpin yang patut kita hindari jarang berdiskusi. Dalam kasus suami istri pun kita sebetulnya itu wajib berdiskusi maupun apa masalahnya, apa ini itu kan. Jika jarang berdiskusi inilah dapat menyebabkan nanti pas kita ngambil keputusan tidak mengajak istri kita lah. Ya kayak gitulah contohnya. Poin ketiga yaitu tidak memberi kepercayaan. Kita tidak percaya, itu pemimpin tidak memberi kepercayaan. Itu pemimpin yang harus dihindari. Tidak memberikan otonomi atau delegasi kepada bawahan. Nah, selanjutnya tidak memberi pujian. Kita pemimpin itu sebagai pemimpin kita sebetulnya itu perlu yang namanya memuji-muji karyawan untuk meningkatkan daya sen atau daya kerja dia. Dia senang, nyaman, itu meningkatkan kemampuan kerja dia. Kalau kita tidak puji dia atas kebanggaan yang dia lakukan, misalnya dia rajin, unggul, bagus, rapi dan sebagainya ya kan. Pokoknya dia serba lebih lah, perlu kita puji. Memberikan pengakuan atau penghargaan lah atas kinerja yang baik. Ini pemimpin pelit, gimana jadinya. Habis itu lagi pemimpin yang harus kita hindari tidak memberikan dukungan saat konflik, tidak membela atau melindungi bawahan kritik atau serangan. Jangan juga berpihak satu ke pihak kedua, jangan. Kayak gini, kayak mana ceritanya? Tidak membela dan tidak melindungi suatu pihak gitu. Balance tengah-tengah ya kan. Tidak terbuka, tidak bertanggung jawab, tidak
memiliki visi, gagal memimpin, diri sendiri, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu, terlibat politik kantor, tidak punya tujuan kerja, menyalahgunakan sumber daya, korupsilah, tidak tidak melihat peluang, tidak percaya diri. Itu yang aduh luar biasa, Pak. Jadi saya dapat disimpulkan dengan sesingkat-singkatnya, semoga penjabaran yang saya alukan ini memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada diri saya sendiri, yang saya masih merasa kurang, sangat-sangat kurang ya kan, dan kedepannya menjadi komprehensif tentang kepemimpinan efektif untuk memahami setiap aspek ini. Mmm, saya akhiri video materi saya yang ketiga, kepemimpinan, materi yang ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.